Halo semuanya, ini merupakan episode terakhir kita dalam serangkaian video series mengenai technical analisis saham menggunakan Fibonacci retracement. Nah, di episode terakhir ini kita ada yang spesial nih teman-teman. Kita kedatangan seorang ahli di sini di bidang analisis teknikal atau di pasar modal itu sendiri ya Kak ya? Ya. Oke, langsung aja nih Kak, boleh mungkin sedikit perkenalan diri dulu Kak, namanya dan sedikit backgroundnya. Makasih Kak buat kesempatannya. Halo semua, kenalin aku Krisna Gabriel Octavilona, bisa dipanggil Krisna. Saat ini aku sebagai investment specialist di salah satu sekuritas di Indonesia, yaitu sekuritas Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Jadi emang udah dari lama sih berkecimpung di pasar modal, terutama di teknikal. Ya, baik. Kita mungkin langsung aja ya Kak, ini pertanyaan yang banyak banget mungkin ditanyakan oleh kebanyakan para investor atau trader. Sebetulnya Fibonacci retracement itu apa sih Kak? Dan apa sih yang harus kita kuasai sebelum kita menggunakan Fibonacci itu sendiri? Nah, sebelum kita ke Fibonacci retracement, aku mau ngasih tahu dulu nih asal-usulnya, biar nggak langsung pakai aja. Jadi Fibonacci itu adalah nama orang. Orang ini adalah ahli matematika yang berasal dari Italia. Jadi beliau ini yang menemukan angka deret Fibonacci. Jadi deret Fibonacci ini apa? Deret Fibonacci ini adalah penjumlahan dua angka yang menghasilkan angka baru. Dimulai dari angka 0 sama 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti kan 0, 1, 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 0, 1, 1, 2. 1 tambah 2 berarti 3. Berarti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan begitu seterusnya. Nah, itu yang dinamakan deret Fibonacci. Kemudian kita masuk lagi ke Fibonacci retracement. Ini adalah rasio Fibonacci. Nah, rasio ini adalah pembagian masing-masing angka dari deret tadi. Jadi kayak 0 bagi 1, 1 bagi 1, 1 bagi 2, 2 bagi 3, 3 bagi 5, dan seterusnya. Angka inilah yang menghasilkan rasio Fibonacci. Nah, rasio Fibonacci itu nanti akan kita jelaskan ya di next question. Kemudian kita lanjut lagi ke Fibonacci retracement. Fibonacci tadi udah tahu apa. Retracement ini adalah pembalikan harga. Jadi kan kalau di saham itu kan nggak mungkin naik terus kan, pasti ada turunnya, ada naiknya. Nah, retracement itu apa? Retracement itu adalah pembalikan harga sementara. Jadi misal dia naik, turun dulu, baru naik lagi. Nah, si turunnya ini yang disebut retracement. Jadi kalau disimpulin Fibonacci retracement itu apa? Adalah alat atau tools yang digunakan dalam analisis teknikal. Untuk apa? Untuk melihat kapan sih pembalikan harga ini dia menyentuhnya di tangga keberapa. Jadi kalau dia naik, dia turun, itu turunnya sampai berapa? Nah, tujuannya itu pakai Fibonacci retracement. Jadi gitu. Prediksi ya, kapan dia akan bounce back gitu. Dan bounce-nya di level harga berapa? Harga berapa? Oh, wah ini dibutuhin banget nih oleh seorang analisis ya Kak ya. Oke, sebenarnya situasi seperti apa sih Kak kita bisa menggunakan Fibonacci ini? Maksudnya ada kondisi-kondisi tertentu ataukah di setiap situasi itu kita bisa menggunakan analisis ini? Fibonacci. Sebelumnya kan market atau pasar atau grafik itu kan ada 3 ya. Ada yang bullish, bearish, sideways. Bullish itu naik, bearish itu turun, sideways itu naik turun gak jelas gitu kan. Nah, si Fibonacci ini, Fibonacci retracement ini efektif kalau pasarnya bullish atau bearish, dua itu. Oh, jadi kalau misalnya sideways ya tadi. Sideways kurang efektif. Kurang efektif. Iya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan Fibonacci ini? Kelebihan dan kekurangan. Kita boleh dari kelebihan dulu. Kelebihan dulu, kita tahu level support dan resisten berdasarkan angka, berdasarkan memang ada gitu harganya. Kan kalau kita cuma tarik-tarik garis itu berdasarkan asumsi ya. Oh, supportnya di sini karena dia sering dilalui. Jadi supportnya di sini, resisten di sini. Nah, itu kan berdasarkan asumsi, subjektif. Jadi kalau kita pakai Fibonacci, support resistennya itu objektif. Udah terukur menggunakan si tools tadi Fibonacci. Kemudian kelebihannya ya kita jadi mudah menentukan level-level harga. Jadi kalau dia naik, dia bakal turun ke level mana. Kalau dia turun, dia akan naik sementara ke level berapa. Jadi itu kelebihannya. Kemudian untuk kekurangan, kan penggunaan Fibonacci ini kan tarik-tarik garis ya. Dari titik terendah, titik teratas. Nah, itu tuh berdasarkan asumsi. Kita masing-masing kan beda. Mungkin saya titik terendahnya di A. Nah, bisa jadi kakak di titiknya yang sebelumnya. Jadi itu kan asumsi. Jadi bisa berbeda penarikan, bisa berbeda pula hasil si level-levelnya gitu, kekurangannya. Oh
gitu ya. Oh, jadi penting banget caranya kita narik Yang si benar. garisnya yang betul gitu Iya. ya. Oh ya, nanti kita akan belajar nih sama Kak Krisna ya untuk cara penarikan si Fibonacci itu sendiri seperti apa ya Kak ya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak, cara efektif yang tadi, karena kan harus benar menariknya dan lain sebagainya. Nah, cara efektifnya itu seperti apa sih Kak? Cara efektifnya pertama kita harus tahu dulu cara baca tren. Oh, oke. Misal kita melihat harga saham atau oke lah saham X gitu ya. Kita lihat secara daily, secara grafik harian. Kita lihat secara satu layar itu grafiknya naik atau turun atau sideways. Pertama kita harus tahu dulu tuh. Jadi biar efektif si Fibo ini digunakan. Oke, kita pakai aja contoh lagi naik, lagi bullish atau uptrend. Nah, yang kedua adalah tahu cara penggunaan Fibonacci. Ya. Kan kalau yang platform basicnya kita pakai TradingView. Sebenarnya di sekuritas tuh ada menyediakan. Cuma kalau teman-teman belum ada akun sekuritas, bisa pakai TradingView dulu. Yang ketiga adalah tahu titik terendah dan titik tertinggi harga. Jadi kita bisa narik garisnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya itu tadi. Pertama tahu tren, yang kedua tahu cara penggunaan Fibonacci, yang ketiga tahu cara tariknya, yang keempat yang paling penting tahu level makna-makna dari angka tersebut. Supaya lebih kita paham ya Kak ya, kita praktek aja boleh Kak boleh. di sini. Oke, contohnya Ya. IHSG aja ya. Jadi indeks harga saham gabungan keseluruhan saham di Indonesia. Oke. Di sini untuk kodenya. Kalau di TradingView kita pakai kodenya composite. Composite. Bukan tulisnya jangan IHSG karena nanti nggak muncul. Oh, kalau di sini composite. Composite ya. Terus ini kan udah mana ya tulisannya? Udah daily ya. Ya. Jadi harganya harga harian. Harga harian. Ini bisa digeser. Nah, kemudian di sini Fibonacci retracement. Iya. Diklik. Pakai yang ini. Nah, ini kan udah muncul nih Iya. si titiknya. Ini tren apa yo? Dari sini ke sini deh. Ini bullish. Bullish. Nah, kalau bullish berarti kan kita pengen tahu support. Iya. Berarti cara tariknya adalah tariknya bisa dari mana aja, bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oh. Yang penting kalau dia trennya bullish itu untuk cari support nolnya ada di bawah. Oke. Coba kita lihat Nolnya ya. ada di bawah. Gitu. Iya. Harus ketemu nolnya ada di bawah. Karena kan kakak titik mulainya di sini. Iya. Oh, oke. Berarti kita tariknya dari atas ke bawah. Jadi nggak bisa sembarangan tarik juga ya, benar tadi ya Kak ya. Oke. Dari ini kan kita sepakat ya di sini titik tertinggi ya. Iya, betul. Tapi terendah. kenapa kalau nggak yang di sini Kak? Karena ini trennya yang ini ya. Pakainya yang terkini aja dulu. Oh, yang kalau terkini. mau kayak ini juga boleh. Oh, oke. Jadi biar lebih update aja. Seperti ini. Oh. Ini kan ada rasio-rasio kan, ada Iya, 0, 0,236, 0,382, sorry tadi saya nyebutnya 384. Oke. 382, 0,5, 0,618, 786 dan 1. Oke. Jadi nolnya di sini. Kalau dia bullish berarti mencari support, nolnya di bawah. Oke. Kalau dia bearish turun, berarti untuk cari resisten nolnya di atas. Oh, aku baru tahu banget nih Kak, karena Iya. nggak ada di buku nih kayaknya ini. Ya kayak gitu. Jadi kita titik mulainya di sini. Oh, Nah, ini iya, kan iya. kita pengen tahu nih dia akan mantul di harga berapa. Iya, Ini kan kelihatan kan, dia benar-benar mantul di level 618. Yang golden edge. Golden ratio. Jadi akurat kan? Iya. Dari sini dia naik, terus turun, di sini dia turun nih. Dia nggak berhasil nembus, dia mantul di daerah ini Mantul. 786 dan naik lagi nggak kuat, ada resisten, ada batas atas. Oke, langsung turun lagi. Fibonacci ini dipakai sendiri boleh, dikombinasikan dengan indikator lain tuh boleh. Oh, Iya, kayak gini kan dikombinasi dengan chart pattern, jadi ada double top. Kemungkinan dia akan turun dulu. Kemungkinan. Jadi betul-betul kita bisa memprediksi Prediksi, harga selanjutnya ya, Iya, betul. untuk di suatu saham. Fibonacci retracement itu tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya ya. Kita harus tahu tren, kita Betul. harus tahu tadi volumenya juga, bullish and support resistennya juga. Resisten, Kita tahu harus trennya, paham. naik turunnya. Oke Kayak Kak, gitu. menarik sekali.
Kalau penggunaan ini di kondisi ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh isu global nih Kak. Jadi kan fundamental banget sebenarnya. Apakah masih relevan menggunakan teknik ini Kak? Masih relevan. Masih. Cuma karena ada yang namanya anomali pasar ya, apalagi kemarin kan ada yang perang Iran-Israel, Iya, betul. terus Donald Trump terpilih, itu kan market Iya. masih gonjang-ganjing kan, nggak jelas mau kemana. Si Fibonacci ini masih relevan, Masih relevan. asalkan digabung dengan indikator lain. Bisa indikator teknikal, kayak tadi ngeliat volumenya, apakah volumenya tebal, tipis, Iya. atau bisa digabung dengan chart pattern atau yang lain, candlestick. Bisa juga digabung sama makroekonomi, tadi yang kakak bilang fundamental. Jadi kalau memang marketnya masih gonjang-ganjing, bisa di-keep dulu uangnya, jangan beli saham dulu. Nah, terus kita pakai Fibo, oh kemungkinan harganya akan turun di level segini. Jadi kita bisa pakailah sedikit uang itu untuk entry, untuk masuk di level itu. Jadi nyicil gitu ya Kak maksudnya? Jadi masih relevan asalkan diimbangi dengan faktor lain. Oh, oke. Boleh nggak Kak sharing sedikit pengalamannya menggunakan ini mungkin yang berhasil diprediksi gitu sih Ya, ada yang harganya? berhasil, ada yang gagal juga. Oh iya. Oke. Jadi biar balance. Oke. Contoh yang tadi kakak bilang market gonjang-ganjing. Pas kemarin perang kan emas naik tinggi ya. Iya. Itu kan anomali pasar kan, kayak kok tiba-tiba melonjak tinggi. Coba Iya. kita pakai di saham Antam. Antam. Iya, Antam sampai naik ratusan persen ya, betul. 100 ya Kak. Nah, ini kan kayak curam banget ya. Iya, Apakah iya. relevan? Coba kita pakai ya. Iya. Nah, karena tadi karena ini lagi bullish, jadi kita tariknya dari sini. Yang penting nolnya di bawah. Kalau dia bullish nolnya di bawah, kalau dia bearish nolnya di atas. Nah, aku juga ada pengalaman di Antam. Jadi waktu aku di sini, Iya. ini kan kayak Di sini Kak. Di mana Kak? Sini. waktu di sini nih di Di sini. bulan-bulan Mei itu kan bulan-bulan Trump lagi banyak apa sih yang perjanjian dagang itu loh. Iya. Itu Perang kan dagang. perang dagang. Nah, aku pakai Fibonacci mau tahu kira-kira ini harga lanjut naik atau dia bakal turun. Iya. Dan kalaupun turun itu ke level berapa. Dan aku mau masuk di level itu. Iya, Nah, aku pakai Fibonacci dan works berhasil. Oh. Jadi dia di sini kan nggak berhasil naik, terus dia turun ke sini ke 0,5. Kemudian naik lagi, dia turun lagi di sini. Golden ratio pas kan. Pas banget ya Kak ya. Iya, jadi kalau memang mau masuk di saham Antam bisa di daerah sini gitu. Di golden ratio 0,618, harganya di 2790, range segitu lah. Oh iya. Gitu. Jadi Terus gimana lanjut dulu? lanjut Kak. Nah, ini yang berhasil, ada juga yang gagal. Gagal retrace. Wah, Adro nih Kak. Ini lagi turun banget ya Kak ya. Nah, kan kemarin habis AADI kan di sini. Iya. Jadi dia turun. Nah, ini kan lagi turun, ini turun. Kalau turun, kalau bearish berarti kita mau cari resisten. Karena dia turun mau naik sementara dan nolnya harus di atas. Di atas. Jadi kita tarik dari bawah sini. Oke. Bener-bener yang paling bawah banget ya Kak ya. Paling bawah. Nah. Oke, nolnya di atas ya Kak. Oh, oke. Nah, kita bisa lihat. Dia kan Wah. tadi titiknya di mana tadi? Di bawah sini, di sini. Nah, titiknya tadi kan kalau turun berarti dari sini. Nah, dia naik, dia mau reversal di sini nggak bisa. Mau retrace di sini nggak berhasil naik kan. Akhirnya dia lanjut turun dan dia udah nembus level yang terakhir, kesempatan terakhir untuk balik lagi. Oh ya. Jadi ini dikatakan gagal untuk retracement. Jadi kalau dia gagal retracement disebutnya reversal. Oh gitu. Iya. Jadi, Jadi kalau retrace itu gini, naik, terus turun, naik lagi, itu namanya retrace. Oke. Tapi kalau dia naik di sini,
terus turun lagi ke posisi awal, itu namanya reversal, kembalikan arah sepenuhnya. Pembalikan arah. Jadi itu masih dalam dong ya Kak ya? Iya, dia nggak berhasil refresh. Gitu. Iya, iya. Ini gagal. Ini salah satu contoh yang gagal. Oh, oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya melihat contoh langsung, semoga bisa lebih paham ya Kak ya. Betul. Oke Kak, terakhir nih Kak, tips dan trik mungkin untuk pemula, trader pemula. Jadi sebenarnya untuk analis teknikal itu cocoknya untuk trader ya Kak ya? Itu untuk trader ya. Untuk trader. Nah, mungkin untuk yang trader pemula nih Kak, kira-kira tips dan triknya apa nih Kak? Tips and triknya simple aja sih, tadi udah kita bahas ya. Pertama, paham dulu technical analysis basicnya aja, kayak chart pattern, candlestick, bla bla bla. Tapi minimal banget tahu cara baca tren. Ini Oke. lagi naik kah, atau lagi turun kah, atau lagi sideways. Pertama itu, tips and triknya tahu cara baca tren. Yang kedua, tahu cara penggunaan Fibonacci yang tadi tarik-tarik. Iya. Titiknya terendah di mana, teratas di mana. Kemudian yang ketiga, paham makna level Fibonacci tadi. Jadi kalau 0, sekian itu artinya apa, 0,618 golden ratio itu artinya apa, kayak gitu. Tiga ini aja sih. Oh, oke teman-teman semuanya, sangat banyak sekali insight yang bisa kita peroleh ya dari diskusi bersama Kak Krisna kali ini. Senang banget, aku banyak belajar, ternyata belajar lewat video itu sangat baik itu, tapi ketemu langsung dengan expert itu lebih banget. Makanya kita di sini mendatangkan expert nih bersama Kak Krisna. Semoga Kak Krisna sukses selalu ya Kak ya di pasar modal. Oh ya, untuk teman-teman pemula di sini yang mungkin belum memiliki akun sekuritas ya Kak ya, nanti bisa dibantu sama Kak Krisna di sini. Bisa menghubungi nomor nanti yang akan ada di bawah sini. Sekali lagi Kak Krisna, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama. Senang banget. Sekali lagi semoga sukses di pasar modal dan juga di pekerjaan, di karir dan kehidupannya. Oke, terima kasih juga semuanya sudah menyaksikan video series podcast. Semoga kita bisa sukses di pasar modal. Terima kasih, sampai jumpa.